is that are very feet. Sebuah pagi yang cerah di kota Los Angeles. Semua orang menjalankan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai pegawai kantoran, pedagang, bahkan pelaku kriminal. Dan ada pula sekelompok warga yang sedang berdemo menolak pembangunan jalur kereta bawah tanah. Namun berbeda dengan tokoh utama kita, seorang pria bernama Mike yang telah bercerai. Hari ini adalah jadwalnya mengasuh sang putri. Dan demi menepati janjinya, Mike memutuskan ambil cuti untuk berlibur ke Disneyland bersama putrinya, Kelly. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba terjadi gempa besar yang mengguncang seluruh kota. Meskipun guncangan gempa Gadi hanya berlangsung sebentar, kejadian itu tetap membuat seluruh warga panik, termasuk Mike. Dengan terpaksa, Mike harus menunda cutinya dan kembali ke kantor karena ia tidak bisa meninggalkan Kelly yang baru berusia 13 tahun seorang diri. Pada akhirnya, meminta bantuan babysitter menjadi satu-satunya pilihan. Sementara itu, sambil menunggu laporan resmi, para staf Departemen Transportasi justru sibuk memasang taruhan untuk menebak lokasi pusat gempa dan berapa besar kekuatannya. Tidak lama kemudian, lokasi pusat gempa akhirnya diumumkan berada di Palmdale dengan kekuatan sekitar 4,9 skala Richter. Good morning, good morning, good morning. This was a small to moderate earthquake. Meskipun pihak terkait menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa, Mike tetap meminta seluruh tim bersiaga dan segera memeriksa kamera pengawas, terutama untuk memastikan kondisi pipa air dan jalur gas di taman pusat kota. Thank you. Beruntung, beberapa tim sudah lebih dulu dikirim ke lokasi. Namun, tanpa diduga, situasi berubah menjadi jauh lebih serius. Seorang pekerja tiba-tiba keluar dari dalam lubang penggalian dalam kondisi kritis. Dengan susah payah, ia mengatakan bahwa rekan-rekannya telah tewas akibat terbakar. Tanpa membuang waktu, Mike segera menuju lokasi. Sesampainya di sana, seluruh staf lapangan langsung dibuat terkejut oleh kondisi yang mereka lihat. Roger, supervisor DWP, menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada api maupun ledakan yang dapat menjelaskan penyebab bahwa uap panas menjadi penyebab para korban terbakar. Namun Mike tidak langsung mempercayainya begitu saja. Demi keselamatan penumpang, ia meminta seluruh aktivitas kereta bawah tanah segera dihentikan. Mind if I have a look for myself? Dad, get over here. I want to show you something. This is where your problem is. Just as a precaution until we know. Where's the threat to my trains? 1,000 people think they're taking a train home tonight. Sayangnya, Kepala Departemen Transportasi bernama Stan mengatakan bahwa semuanya masih dalam kondisi aman. Sementara itu, jenazah para korban telah dibawa ke St. Vincent Medical Center. Di sana, Dr. Jay Calder yang memeriksa kondisi korban justru menemukan sesuatu yang aneh pada luka bakarnya. Beberapa saat kemudian, Emmett datang dan mencoba menjelaskan bahwa kebocoran air serta gas bukanlah urusan OEM, namun rasa penasaran membuat Mike mengabaikan perkataan asistennya itu. Mike kemudian mengenakan pakaian pelindung panas dan bersama salah satu staf bernama Gator, ia nekat masuk ke dalam gorong-gorong demi mencari petunjuk. Tidak lama kemudian, Gator tiba-tiba mendeteksi kenaikan suhu yang sangat drastis, dan pada saat yang sama, guncangan kembali terjadi.
Mike dan Gator pun segera berlari menyelamatkan diri secepat mungkin. Jika terlambat sedikit saja, mereka bisa menjadi korban berikutnya. Setelah menemukan petunjuk bahwa penyebab insiden tersebut bukanlah uap panas, Mike langsung meminta Emmett menghubungi Dee untuk mengamankan area taman, serta mendatangkan ahli geologi dan para ahli lain yang berkaitan dengan kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, penghentian aktivitas transportasi mulai memicu protes dari berbagai departemen. Bahkan mantan istri Mike, Wendy, juga ikut menghubunginya. Namun Wendy bukan mempersoalkan penghentian aktivitas kota, melainkan karena Mike dianggap menelantarkan Kelly. Hello? Like I was after my parents separated. Dart's watching TV again. We've got a bit of a situation here, honey. I'll be home as soon as I can. Hi, what can I do for you here? Just 1 second, please. Nobody likes an earthquake. You know she freezes up. Kelly knows. Phone went dead. No, let's do it your way. Setelah sambungan telepon berakhir, Stan datang bersama seorang ahli geologi bernama Amy Barnes. Stan dan Amy sempat berdebat mengenai proyek jalur kereta bawah tanah tersebut. Di hadapan Mike, Stan menegaskan bahwa jika dalam beberapa jam penyebab kejadian itu masih belum ditemukan, maka aktivitas kereta bawah tanah akan kembali dijalankan seperti biasa. Okay. What is a geological event? Floating over an ocean of molten rock. Yeah. Mike membawa Amy dan rekannya Rachel menuju tempat kejadian. Setelah memasang beberapa alat penelitian dan melakukan pemeriksaan, Amy akhirnya menjelaskan bahwa lava menjadi penyebab utama dari seluruh insiden tersebut. Gempa yang terjadi sebelumnya telah membuka celah pada lempeng bumi. You invited us, remember? Why? Because the lake went up a few degrees? No. Just not with any certainty. Apa yang disampaikan Amy ternyata masih belum cukup untuk menghentikan Stan dan proyek kereta bawah tanahnya. Sementara itu, tanpa disadari siapapun, patung gajah di taman kota perlahan mulai tenggelam ke dalam danau yang suhunya semakin panas hingga tampak mendidih. Beberapa jam kemudian, karena tidak mendapatkan izin dari Mike, Amy dan Rachel akhirnya sepakat turun sendiri ke dalam gorong-gorong pada pukul 5 pagi, sebelum aktivitas kepolisian kembali dimulai. Di sana, mereka memeriksa area tersebut dengan sangat teliti, sambil mengambil beberapa sampel untuk diteliti lebih lanjut. Namun beberapa menit kemudian, tiba-tiba terjadi gempa yang jauh lebih kuat dan berlangsung lebih lama dibanding sebelumnya, hingga menyebabkan seluruh aliran listrik di kota padam. Along to get our first sig alert this morning. We come in peace. Hey, look at this. This is of magnesium, nickel. What do you got? Generator switching. Katie, DWP. I want to have a meeting of all department heads and... Hold on, honey, remember? I want to go home. Dalam situasi itu, Rachel sangat disayangkan tidak berhasil selamat akibat ledakan yang terjadi di dalam terowongan. Sementara itu, generator darurat mulai aktif di beberapa gedung penting, termasuk kantor IOM yang mendadak dipenuhi kepanikan karena seluruh situasi berubah begitu cepat. Mike yang berhasil selamat kemudian berjanji akan membawa Kelly ke tempat yang lebih aman. Namun di tengah situasi itu, tiba-tiba terjadi ledakan di sekitar lokasi Mike berada. Ledakan tersebut menghancurkan beberapa bangunan dan terlihat seperti hantaman meteor maupun bom dari bawah permukaan tanah. Mike menegaskan bahwa penjelasan bisa menunggu. Yang terpenting saat itu adalah segera menemukan Amy. Daddy, what is this? We're not. I'm gonna need both hands, sweetheart. Mike, come in. What's going on? Man, something like meteors coming up out of the smoke. This is Amy Barnes, right away. Sementara itu, Amy akhirnya berhasil keluar dari gorong-gorong. Tetapi ia terlihat sangat terpukul atas kematian rekannya, Rachel. Tidak lama kemudian, terdengar suara gelembung besar yang ternyata berasal dari danau di taman kota.
Sesaat setelahnya, abu vulkanik mulai berterbangan di udara dan semakin memperkuat teori Amy tentang aktivitas vulkanik di bawah kota. What do you want to do, Stan? Everybody okay in here? How you doing? Try and open one of these doors for what's coming in. I got Marty on that. Di sisi lain, sebuah kereta bawah tanah tidak dapat bergerak karena jalurnya tertutup reruntuhan. Stan yang mengetahui situasi tersebut langsung bergerak bersama timnya untuk menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak di dalam kereta. Kekacauan pun mulai terjadi di berbagai sudut kota. Beberapa warga mulai menjarah pertokoan, sementara para petugas yang telah dikerahkan ke lapangan mengalami banyak kendala. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban akibat lontaran lava panas. Mengetahui situasi semakin tidak terkendali, Mike segera menuju lokasi dan bertemu dengan Dr. J. Calder yang sedang menangani para petugas yang terluka. Mike kemudian mencoba menyelamatkan salah satu petugas yang terjebak di dalam mobil. Namun tiba-tiba suasana mendadak hening. Tidak lama berselang, guncangan kembali terjadi, diikuti erupsi yang membuat lava mulai mengalir keluar dan membakar hampir seluruh benda yang dilewatinya. No, I'm just going over there. Walk that horn, okay? Watch out! Other man has a compound fractured left leg. Inside the truck! Right now, the roar is constant. Itself. Oh my God! Really in need of medical help. Rescue. Kelly. It's burning! It hurts! Gadis itu menangis ketakutan sambil berteriak memanggil ayahnya ketika lontaran lava jatuh tidak jauh dari tempatnya berada. Panas dari lava tersebut membuat celana Kelly mulai terbakar. Melihat keadaan itu, Mike langsung berlari menghampiri putrinya, lalu berusaha memadamkan api secepat mungkin. Namun tanpa mereka sadari, aliran lava sudah mengelilingi area tersebut. Dalam keadaan panik, Mike segera mengangkat Kelly dan nekat melompat dari atas mobil, kemudian melewati aliran lava demi menyelamatkan putrinya. Sementara itu, aliran lava terus bergerak hingga memicu ledakan besar setelah membakar kendaraan pengangkut gas propana. Situasi pun menjadi semakin sulit dikendalikan. Di sisi lain, luka Kelly harus segera mendapatkan penanganan. Saat melihat jaket Mike yang penuh abu dan bekas panas, Dr. J. Calder mulai menyadari betapa pentingnya peran Mike dalam situasi darurat tersebut. I want to stay with you. She got any medical help? I'll talk to you by telephone as soon as you get to the hospital. Promise I won't get in the way. Karena keadaan semakin berbahaya, Jay menawarkan agar Kelly ikut bersamanya menuju rumah sakit. Kali ini Mike tidak membantah. Ia sadar bahwa tetap berada di dekatnya hanya akan membahayakan putrinya. Pada akhirnya, Mike terpaksa membuat keputusan yang tidak mudah bagi seorang ayah. Tidak lama kemudian, beberapa helikopter mulai berdatangan dan menyiarkan secara langsung kondisi kota, sementara lava terus mengalir melewati jalan-jalan utama. Para warga pun mulai meninggalkan rumah mereka yang perlahan dilalap api. Di salah satu rumah, seekor anjing sempat terjebak di dalam bangunan, namun berhasil keluar dan kembali menghampiri pemiliknya sambil membawa mainan kesayangannya. Hey, God knows what it is, but I think you should pull over. And help me out here. Help me, okay? declaration of emergency. Meds coming in. I'm gonna route them over to Midway. I've got a desk. I swear I work. Go to the county art museum. Yes, you heard that correctly. Beberapa waktu kemudian, setelah memberitahu para petugas tentang cara menghindari lontaran lava panas, Amy kembali bertemu dengan Mike yang saat itu sedang mengarahkan tim evakuasi serta mencoba membelokkan aliran lava agar tidak menuju area permukiman. Rencana tersebut dianggap sangat efektif. The tires on the other side of the bus. It's out of the middle of the river.
All right. Bersama-sama, mereka kemudian membalikkan sebuah bus dan menjadikannya sebagai dinding pembatas sementara untuk menahan laju lava. Di tengah situasi itu, Mike dan Amy juga berusaha menyelamatkan seorang pria yang tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak menghirup asap panas. Namun sayangnya, mereka justru terjebak setelah sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang dan menghalangi jalan keluar. Amy menjelaskan bahwa yang mereka lihat saat ini bukanlah letusan yang sebenarnya. Karena itu, Mike meminta Amy segera menghubungi Departemen Pekerjaan Umum untuk menyiapkan seluruh kebutuhan dalam pembangunan kembali jalur lava. The freeway dividers, concrete freeway dividers. It's going to be swamped. I want him over there. Have a suite by the time the sun comes up, all right? We'll dig up the street. We'll improvise, okay? The smoke in the air right now. Your fire trucks will be there, right there. Want to get this guy off me? Hey, bullshit! I was asking that guy for help. Sementara itu, lava mulai memenuhi terowongan kereta bawah tanah. Stan yang memimpin tim penyelamat akhirnya tiba di lokasi, lalu menemukan para penumpang dalam kondisi tidak sadar diri. Setelah meminta timnya membawa para penumpang keluar, Stan berhasil menemukan sang masinis. Namun pada akhirnya ia mempertaruhkan keselamatannya demi menyelamatkan masinis tersebut. What the hell is that? Get off the train. Get off the train! What are you doing? I gotta go find the driver. Hey, get back here! Station to get these people off here. Saat Mike sedang berbicara dengan Kelly melalui sambungan telepon, Amy mengambil sebuah bola basket lalu meletakkannya di atas jalan dan memperhatikan arah bola itu menggelinding. Dari situlah mereka menyadari kemana aliran lava bergerak. Semakin lama, semakin banyak petugas dan pekerja konstruksi yang berdatangan ke lokasi. Namun, setelah tumpukan mobil gagal mengalihkan arah lava, Mike dan Amy akhirnya menyusun rencana lain, yaitu membangun barikade menggunakan beton dari Departemen Pekerjaan Umum di persimpangan Wilshire Boulevard dan Fairfax Avenue untuk menahan aliran lava sementara waktu. Semua orang pun mulai bekerja, tanpa mempedulikan profesi mereka masing-masing. Mereka saling bahu-membahu mengangkat beton sambil mengikuti arahan dari Mike. We got about 10 minutes. Wilshire Boulevard? Oh, at least 6 feet high. All right. Thank you. Just hold, people. All right, let's go. Little more. Around this thing on the other side. Watch your leg. Let's go. Shit, it's too heavy. Neighborhood, right? Yeah, that's the idea. Come on. All right. Come on, wheel it in, wheel it in. Sementara itu, di tenda-tenda pengungsian, para dokter terlihat sibuk merawat seluruh korban, termasuk hewan-hewan yang mengalami luka. Dr. J membantu beberapa anak, lalu meminta Kelly untuk menghibur mereka hingga orang tua masing-masing datang. Kembali ke jalanan, setelah barikade selesai dibangun, para petugas pemadam kebakaran mengikuti aba-aba Mike untuk mulai menyemprotkan air. Tak lama kemudian, sesuai rencana, puluhan helikopter datang bergabung dan menyiramkan lebih banyak air untuk membantu mengeraskan lava sekaligus menghentikan alirannya. Just have to wait it out now. Will this plan work?
Semua orang pun bersorak dan larut dalam kegembiraan, termasuk seorang pemuda kulit hitam dan petugas polisi yang sebelumnya sempat salah paham dengannya. Sebelumnya, pemuda itu sempat dianggap membuat keributan, padahal ia hanya ingin para petugas pemadam kebakaran juga mendatangi wilayah tempat tinggalnya, karena warga di sana sama-sama membutuhkan bantuan. Maybe it didn't, maybe it just went someplace else. It's greater than that of the Hiroshima bomb. A bulk of the magnet yet, okay? Trust me. Amy sempat mengatakan bahwa itu bukanlah puncak sebenarnya. Sayangnya, tanpa bukti, teori tetap dianggap hanya sebatas dugaan. Karena itulah, Amy nekat memasuki terowongan bawah tanah, lalu menghubungi Mike dan memberitahukan bahwa lava sebenarnya belum benar-benar berhenti. Kini, aliran lava mulai bergerak ke lokasi lain melalui jalur kereta bawah tanah yang baru. Setelah terjadi sedikit perdebatan, mereka akhirnya memutuskan menggunakan kamera pemantau untuk melihat kondisi di bawah tanah. Dan hasilnya sangat mengejutkan. He's finally paying for his arrogance. Man that built his house upon the sand. All right, there's the tunnel. Can't see anything. The tunnel's insulating it. Hit the block, it's gonna punch through. Setelah berdiskusi dengan Amy mengenai proses evakuasi warga, situasi mulai terlihat kehilangan harapan. Namun untungnya, Mike mendapatkan sebuah ide. Ia meminta Amy mengirimkan tim pembongkaran atau demolition team untuk menggunakan bahan peledak dan membuat jalur baru guna membelokkan aliran lava menuju Ballona Creek agar akhirnya mengalir ke Samudra Pasifik. Selain itu, Mike juga menjelaskan kepada para petugas untuk menghancurkan beberapa bangunan real estate demi mencegah lava kembali mengalir ke jalan utama. Flooded with everything they've got. Oh, shit. Have told people around here to evacuate. All right, storm drain extension. Extended? Yes, extended. Lieutenant holes in San Vicente Boulevard. Phone source. Is it okay? Look here. Blow that way. I sent them all over there along with my daughter. I don't know what to do. What about a dam? Are you serious? Yes. Set a speed record. Find my daughter. I'll find her. Okay? Follow me right now. 3 minutes. Mike kemudian meminta Amy mencari Kelly, sementara dirinya tetap membantu para petugas di lokasi. Namun mencari seseorang di tengah situasi penuh korban bukanlah hal mudah. Terlebih saat itu Kelly juga sedang mencari seorang anak bernama Tommy yang pergi meninggalkan tenda pengungsian. Kembali ke lokasi Mike, waktu yang tersisa kini hanya 19 menit, sehingga semua orang harus segera menyelesaikan tugas masing-masing. Ditampilkan Gator beserta timnya mulai memasang bahan peledak di beberapa titik. Namun sangat disayangkan, gempa kembali terjadi dan letusan utama muncul lebih cepat dari perkiraan mereka. Jalanan mulai dipenuhi kobaran api, membuat semua orang berlarian menyelamatkan diri dalam kepanikan. Bahkan banyak pasien ikut menjadi korban saat proses evakuasi berlangsung. They're safe. We can't possibly expect this. Are you shot, please? Get my mama! Come on, come on, come on! Move! I'm done! Oh, we are watching literal. It's broken. Di tengah situasi tersebut, kembali diperlihatkan Gator dan anak buahnya yang terjebak di dalam basement. Sebenarnya, Gator masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri, namun ia memilih tetap bertahan demi menyelesaikan misinya bersama rekan-rekannya. Satu persatu bahan peledak mulai meledak. Dan pada saat itulah, Mike tiba-tiba melihat putrinya bersama Tommy berada tepat di jalur ledakan. Budge, come on, get out of here. I gotta get clear. Lower San Vicente. We gotta go now. Tower clear. Akhirnya, pria itu segera berlari secepat mungkin, lalu mendorong putrinya hingga terjatuh demi menghindari reruntuhan bangunan yang ambruk. Rencana Mike akhirnya berjalan dengan sempurna, dan kali ini mereka benar-benar memastikan bahwa aliran lava berhasil dialihkan menuju lautan. Mike sempat tertimpa puing-puing reruntuhan gedung, tetapi dirinya masih berhasil selamat. Begitu pula dengan seorang anak bernama Tommy. Ia dibantu oleh Letnan Ed Fox untuk mencari ibunya. Namun situasi tersebut tidak mudah, karena di tengah kepanikan, semua orang terlihat hampir sama.
Mike dan Amy kemudian saling memuji, sekaligus berterima kasih satu sama lain. Karena berkat ide dan kerjasama mereka, bencana itu akhirnya berhasil diatasi. Film pun ditutup dengan kedatangan Amy yang membawa persoalan baru, yaitu kemacetan parah yang mulai terjadi di sejumlah wilayah. Namun kali ini, Mike menolak untuk ikut menangani situasi tersebut, karena sebenarnya ia sedang menjalani cuti. Setelah menyerahkan tugas itu kepada Amy, Mike pergi bersama putrinya untuk menikmati waktu kebersamaan yang akhirnya mereka miliki. Dan begitulah akhir dari film ini. Bagi penonton yang lahir di tahun 2000-an, film ini mungkin terasa seperti tontonan lama yang cukup menarik. Namun bagi generasi yang lebih dulu mengenalnya, film ini tentu memiliki kesan tersendiri yang sulit untuk dilupakan. Banyak orang, termasuk saya, mungkin sempat berharap akan melihat gunung berapi yang sesungguhnya muncul di Los Angeles. Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi, karena sebagian besar latar film ini berada di tengah kota dan di atas permukaan jalan. Film ini bisa dikatakan aman untuk ditonton saat bersantai di akhir pekan, karena tidak menampilkan unsur yang terlalu berlebihan maupun adegan dewasa, tetapi tetap mampu menghadirkan ketegangan yang menarik untuk diikuti. Segitu saja teman-teman, tidak banyak yang bisa saya jelaskan, karena Volcano merupakan film menarik dengan alur yang sederhana, namun tetap seru untuk dinikmati. Silahkan tuliskan pendapat ataupun kenangan kalian saat menonton film ini di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat untuk berbagi wawasan dan mempererat hubungan antar sesama penonton, bukan sebagai tempat untuk saling menjatuhkan ataupun menimbulkan permusuhan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara membagikan video, memberikan like dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Saya, Sandekala Film, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap bersyukur setiap hari.